pada siang hari ini. Saya Putri Kusmayani yang akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini yang akan membahas topik yang menarik mengenai diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk mewakili dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan agenda, kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Pertama-tama, kita akan memulai dengan sesi pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah, yaitu Ibu Ina Mirasantika, SPD. Padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kepada ibu bapak guru yang sudah hadir pada acara diseminasi, pada acara aksi nyata diseminasi budaya positif, yang kebetulan kegiatan ini tidak mengganggu pada kegiatan belajar mengajar, karena kita melaksanakannya ini di luar jam sekolah. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang akan dijalankan oleh Pak Juwandi Hermawandi semoga diberikan kelancaran. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ina Mirasantika atas sambutannya pada siang hari ini. Sekarang mari kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Juwandi Hermawandi, SPDI, sebagai CGP Angkatan 10. Pada sebelumnya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pengarahan, dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah atau wakil yang telah memberikan pengarahan atau sambutan-sambutannya. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat, di sini saya akan mendistribusikan budaya positif, di mana mungkin sebagian dari ibu atau bapak hebat telah mengetahui apa itu yang disebut budaya positif. Nah, di sini untuk budaya positif, di sini sebelum masuk ke materi, mungkin di sini saya akan menyampaikan dulu kesepakatan kelas, di mana di dalam kesepakatan kelas tersebut saya telah tuliskan ada 6 kesepakatan kelas. Nanti apabila ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi, tinggal kita kurangi atau tambahkan. Yang pertama, untuk kesepakatan kelas, yaitu peserta aktif dalam kegiatan. Kemudian yang kedua, menghormati pembicara dan teman lain.
Jadi kalau misalkan ada temannya yang mau berbicara atau misalkan bertanya, yang lain diam. Kemudian yang ketiga, acungkan tangan apabila mau bertanya. Yang keempat, ketika etika dalam berbicara. Yang kelima, boleh makan ataupun minum. Nah, yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas. Dari 6 kesepakatan kelas ini, kira-kira ada yang mau ditambah atau dikurangi? Dikurangi, Pak. Yang mana Bapak? Yang makan minum tidak ada soalnya. Oh, siap. Boleh, nanti dikurangi. Yang makan dan minum berarti tidak ada. Tapi kalau misalkan ada yang mau minum dulu boleh. Kalau misalkan ada yang mau makan dulu, masing-masing boleh. Next, udah berarti segini. Sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Next, selanjutnya di sini ada konsep inti budaya positif, di mana kita akan membahas beberapa inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar, dan yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebijakan, kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin sebagian ibu bapak guru yang hebat ada yang tahu kedelapan inti dari budaya positif tersebut, ya. Next, dilanjut. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di dalam perubahan paradigma belajar, kita terpacu kepada P3 atau profil pelajar Pancasila. Mungkin kebetulan di sekolah kita sudah sekolah penggerak. Jadi untuk P3 ini atau profil pelajar Pancasila ini mungkin hampir semua ibu guru bapak hebat sudah mengetahui kira-kira apa saja dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kira-kira ada yang tahu siapa apa aja untuk profil pelajar Pancasila? Mandiri. Kemudian berkebinekaan global, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini adalah kunci dari perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana sistem ini adalah yang dulu sering kita laksanakan sehari-hari sebelum kita mengenal paradigma belajar, di mana si anak tersebut itu seringkali kita yang mengontrol, bukan dikontrol oleh dirinya sendiri. Contoh misalkan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan profil penguatan propositif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir,
ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini kadang-kadang kita dulu sebelum kita mengenal paradigma belajar itu sering kita laksanakan, terutama ilusi bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau misalkan anak ada yang nakal, contohnya misalkan ada anak yang nakal, kamu kan sudah ke saya tanya ibu atau ke bapak, ibu teh nanti kalau misalkan kamu nakal terus dimarahin sama kepala sekolah. Tuh misalkan, jadi si anak itu merasa bersalah bahwa si ibunya atau gurunya tersebut nanti bakal dimarahi oleh kepala sekolah kalau anak tersebut tidak menurut. Itu. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Di mana di stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan masing-masing itu pasti bakal berbeda. Misalkan saya mau butuh motor atau saya mau butuh HP karena saya tidak punya HP. Tapi Bu Dewi mah beda. Bu Dewi mah saya mau butuh rumah. Nah HP mah udah punya, tapi rumahnya belum punya misalkan. Nah kan berbeda kan saya sama Bu Dewi misalkan, atau sama yang lainnya pasti berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus respon. Tapi di teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi nggak usah paham kayak orang, tapi orang lain harus melihat tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pandangan dari stimulus respon. Jadi perilaku buruk atau orang yang bersifat buruk itu pasti berbuat salah. Tapi di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Contoh misalkan si anak tersebut nakal. Kenapa anak tersebut nakal? Pasti ada tujuannya. Ya. Contoh misalkan si anak tersebut kalau di dalam ruangan itu tak tahu wae atau gebrek-gebrek meja terus, itu pasti ada tujuannya. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol diri, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dilanjut di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang. Itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, di sini ada disiplin positif. Kira-kira
menurut pandangan Ibu Bapak Ibu, disiplin itu apa? Ada yang tahu? Disiplin itu kira-kira apa? Yang disebut disiplin itu kira-kira apa? Ya? Patuh pada aturan. Ya, sini. Kepatuhan terhadap peraturan. Jadi disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan. Disiplin juga merupakan latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Perkataan disiplin mempunyai arti kepatuhan kepada aturan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadikan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalkan anak sudah disiplin, gak bakalan mungkin kita ada yang namanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Yang sering kita lakukan atau yang sering banyak dilakukan itu hukuman. Contoh misalkan anak tidak disiplin dalam masuk atau dalam pagi-pagi masuk kelas. Misalkan contoh di sini masuk kelas itu jam 7.30 atau setengah 8, tapi anak datang jam 8. Ya. Nah, si guru atau si guru tersebut itu kadang-kadang menghukum anak tersebut dengan cara mereka sendiri. Ada yang misalkan push up, ataupun misalkan menulis, ataupun misalkan lari dan macam-macam. Tapi saya mau nanya dulu, kira-kira kalau misalkan si yang tidak mendidik gitu ya, itu sanksi yang tidak mendidik hukuman. Tapi kalau misalkan dia ke jalur yang kebaikan, kalau misalkan kalau anak disuruh tulis banyak, kalau menurut saya itu si anak tersebut nanti ke depannya tulisannya bakal lebih bagus, bakal rapi, itu seperti itu. Nah, itu ke didik mungkin ya, ke pendidikan. Gitu. Tapi rata-rata nulis itu makin butut, misalnya makin hancur jadi sekarang. Kalau beda dengan efek jerah apa gitu. Nah, itu betul Pak. Ya, betul. Oke, itu jadi yang disebut disiplin positif. Mungkin jabarannya adalah supaya mendidik anak dan supaya si guru tersebut atau si orang tersebut tidak melakukan sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau misalkan anak sudah disiplin, tidak bakalan mungkin mereka bakal terlambat. Kalau anak tersebut sudah menerapkan disiplin positif, itu termasuk ke ibu bapak mungkin ya, maaf. Ya. Maaf bapak, saya nggak punya ibu bapak. Oke, dan selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip moral dan etika yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi atau nilai-nilai kebijakan universal itu adalah nilai yang prinsip moral dan etika yang diakui oleh secara umum atau secara dunia. Di sini ada contoh nilai kebijakan institusi. Contoh nilai kebijakan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Kemudian ada yang disebut bahasa Inggris ya. Ada yang disebut, maaf kalau misalkan bahasa Inggris saya jelek. Ada yang disebut dengan IBO, primary years. Betul ya? Years, benar. Atau program YPY. YPYP. Itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill lah kalau dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Next, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan kita mungkinnya sebagai manusia. Kalau bukan manusia bukan bakalan masuk ke sini. Menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD pernah mengatakan bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, berusaha memahami apa yang dibutuhkan oleh tanamannya. Kita sebagai petani, misalkan kita menanam padi, apa yang dibutuhkan oleh padi? Apakah uang? Apakah nasi? Enggak kan? Tapi apa yang dibutuhkan oleh padi tersebut? Itu. Nah, guru juga sama. Kita menanam bibit unggul, misalkan contoh murid gitu ya, anak-anak. Apa yang dibutuhkan sama orang-orang murid tersebut supaya si hasilnya nanti ke depannya itu bisa panen yang melimpah atau hasilnya menjadi bagus. Kan otomatis kalau tanaman kan kita pupuk ya, kita siram dan lain sebagainya, kasih vitamin. Anak juga seperti itu. Ya, seorang guru harus bisa memahami apa yang menjadikan kebutuhan murid. Perilaku guru merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di sini penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini bertahan hidupnya ya. Di bertahan hidup itu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari hukuman. Banyak orang yang sangat menghindari untuk hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang ia percaya. Selanjutnya, guru harus bisa menumbuhkan. Yang pertama, motivasi eksternal, dan yang kedua, motivasi internal. Motivasi eksternal meliputi menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat penghargaan. Untuk motivasi internal meliputi menjadi diri sendiri dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang ia percaya. Yang kedua, dengan menghindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan. Next, hukuman. Nah, di sini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Semua mungkin terencana dan hukumnya punya, tapi tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah.
Yang terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi. Yang pertama, terencana disepakati sesuai peraturan. Tentu misalkan di peraturan kelas itu. Kemudian yang kedua, murid tanpa dibuat tidak nyaman, tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu ada yang pertama, yaitu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, yang terakhir, manajer. Di 5 posisi kontrol guru ini, kita diharuskan, kita sebagai pendidik diharuskan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Posisi kontrol dalam restitusi ini adalah sebuah proses bagi guru untuk mengetahui di mana posisi kita. Nah, nanti di sini saya akan memberikan video, atau saya akan memperlihatkan satu video. Kira-kira menurut ibu bapak guru hebat, kira-kira posisi ibu guru bapak hebat itu posisinya ada di mana? Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Boleh dilihat di videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu sebagai penghukum. Sekarang kita masuk ke posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan
ketahuan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Sekarang posisi sebagai teman. Naren, Selamat Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi sebagai manajer. Ini posisi yang harus kita terapkan. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, nah di posisi yang tadi ada 5 posisi kontrol atau seri 3. Nah, di 5 posisi kontrol sebagai guru.
Dari tadi yang video yang telah disaksikan, kira-kira menurut Ibu Guru Bapak Hebat, Ibu Guru Bapak Hebat itu posisinya di mana? Di penghukum. Di penghukum, ada di penghukum. Bapak Maman di pemantau. Ibu Putri sebagai teman. Ibu Dewi sebagai teman. Ibu Lala atau Ibu Siti sebagai teman. Ibu Kasih pembuat merasa bersalah. Nah, di 5 posisi kontrol tersebut, saya juga sama dulu memang sebagai kadang-kadang sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman bisa, sebagai pemantau bisa, tapi susah kalau menjadi sebagai manajer. Ya, saya juga dulu seperti itu, sama lah seperti yang lain. Tapi untuk posisi sekarang, kebetulan kemarin saya di lokal 2, banyak teman-teman CBP saya yang merasa bersalah karena mereka posisinya bukan di posisi manajer. Asal dosa besar, saya dulu sering marahin anak, seperti itu. Asal dosa besar saya menginsaf sekarang mah jelas karena saya sudah mengetahui 5 posisi kontrol guru tersebut. Nah, yang harus sekarang kita rubah, posisi kita diharuskan berada di posisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun pemantau. Tapi kita harus memposisikan posisi kontrol kita sebagai guru itu di manajer. Tuh. Next, keyakinan kelas. Ada yang tahu kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas kira-kira sama atau tidak? Beda, Bu Putri? Beda. Kenapa? Keyakinan dibikin oleh siswa juga. Kalau peraturan dibikin oleh guru atau kepala sekolah atau sekolah, itu. Yang lainnya sama. Nah, itu. Jadi keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh anak didik atau peserta didik dan guru dan disepakati oleh seluruh kelas. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, nah nanti dari keyakinan kelas bisa mengacu ke peraturan kelas, itu peraturan sekolah bisa. Itu. Ya, berawal dari keyakinan kelas. Kalau bukan berawal dari hati sampai dari mulut ke hati ya, tapi berawal dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, menghapus harus meyakini kelas, bukan peraturan kelas. Next, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Awal pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Abstrak itu nyata atau real, real. Bersifat abstrak. Kemudian mengandung nilai-nilai kebijakan universal. Mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, mudah diinginkan. Yang kelima, sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas harus dilibatkan. Tadi membuat bersifat abstrak, kemudian mengandung nilai-nilai kebijakan universal. Ya tadi kegiatan universal itu seperti apa? Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif. Nah, disebut dibuat dalam pernyataan positif itu di sini kira-kira seperti apa? Dibuat pernyataan positif kira-kira seperti apa?
Ada yang paham? Contohnya apa? Awalnya negatif berarti jadi positif. Kira-kira kalau di dalam keyakinan kelas yang pernyataan yang negatif itu seperti apa dan pernyataan yang positif itu seperti apa? Ada komen? Mengelompokkan siswa sesuai dengan karakternya. Bukan, contohnya. Kalau di keyakinan kelas, kan kalau keyakinan kelas itu kan hampir sama dengan peraturan kelas ya. Nah, contoh misalkan gini, jangan makan di dalam kelas misalkan. Itu termasuk ke pernyataan positif atau pernyataan negatif? Pernyataan positif atau negatif? Jangan makan di dalam ruangan atau jangan makan di dalam kelas. Itu termasuk pernyataan positif atau pernyataan negatif? Negatif karena ada kata jangan atau tidak boleh atau dilarang. Nah itu termasuk pernyataan negatif. Nah kira-kira kalau tadi jangan makan di dalam kelas, kira-kira kalau di pernyataan positif kira-kira seperti apa? Sebaiknya makan di luar kelas selagi lagi belajar. Nah, itu pernyataan positif. Bisa. Tepuk tangan apresiasi buat Bapak Ade. Itu. Jadi kalau misalkan membuat peraturan atau membuat keyakinan kelas, itu jangan ada atau jangan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bahasa-bahasa yang tadi itu jangan, tidak boleh, atau dilarang, itu dia harus dihapuskan. Tapi harus dibuat pernyataan positif seperti tadi, pernyataan seperti dari Pak Ade. Itu. Kemudian mudah diinginkan. Ketika mudah diinginkan itu misalkan sesuai dengan keinginan dari siswa atau anak ya, dari siswa. Kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Dan semua warga sekolah harus dilibatkan. Next, segitiga restitusi. Di segitiga restitusi, jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Teori ini dikembangkan oleh Dan Gus atas dasar teori William Galson. Ya. Nah, di mana di segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menyenangkan keyakinan, menanyakan keyakinan, atau kita semua memiliki motivasi intrinsik. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat salah itu wajar. Ini kata-katanya ya. Berbuat salah itu wajar, kata-katanya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu kata-kata yang ada dalam membuat merasa bersalah. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan ini. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu di
menstabilkan identitas. Jadi untuk kasus kriteria skripsi, untuk ada kasus misalkan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, jadi nanti di bahasa itu ada kata-kata seperti ini, ya. Tuh. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Katanya, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang keempat, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di 5 teori kontrol tersebut ada pertanyaan yang seperti ini. Tadi di video yang tadi juga sama, ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini kepada anak kalau posisi kita sebagai manajer. Dan yang terakhir sudah selesai. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Mungkin untuk materi ini mungkin dicukupkan sekian ya di materi berbudaya positif ini. Dan apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang berpendapat, silakan ajukan tangan dan silakan untuk memberikan pertanyaan. Boleh? Bu Dewi? Izin bertanya, Pak. Boleh? Boleh. Boleh. Mana? Bapak izin bertanya, kan Bapak tadi menjelaskan 5 posisi kontrol dulu. Apakah semua posisi tersebut bisa langsung diterapkan semuanya? Itu aja, terima kasih. Baik, untuk 5 posisi kontrol di sini 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana di posisi kontrol tersebut kita harus memposisikan diri kita sebagai pendidik itu di manajer. Tapi pertanyaan dari Bu Dewi, apakah kelima posisi kontrol tersebut itu bisa diterapkan semuanya atau tidak? Kira-kira ada yang berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Apakah kelima posisi kontrol guru tersebut itu bisa diterapkan secara bersama atau tidak? Saya Pak Ade, sebelum saya jawab. Kalau semua posisi kontrol itu si guru itu merasa sudah mapan, sudah merasa yakin dirinya akan bisa membuat posisi kontrol kelima itu, mungkin saja bisa diposisikan ke si guru itu. Misalnya sebagai teman bisa diajak curhat itu. Untuk pembuat merasa bersalah bisa, untuk pemantau bisa si guru itu untuk memantau si anak. Kemudian apalagi sebagai manajer itu yang paling penting. Nah, sebagai penghukum juga boleh juga itu diterapkan kepada anak dari seorang guru. Kalau si guru itu bisa, kalau sudah bisa menghukum anak atau memberi sanksi anak itu, kemudian si anak diraih lagi dengan cara sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian setelah itu bisa juga sebagai posisi manajer, bisa. Kalau itu menurut saya. Ya, tepat menurut Pak Ade. Jadi gini, untuk 5 posisi kontrol tersebut, apakah bisa diterapkan semuanya atau tidak?
semuanya tadi sudah dijawab sama Pak Ade. Bisa saja 5 posisi kontrol ini itu diterapkan semuanya. Tapi kita diwajibkan untuk menjadi posisi diwajibkan menjadi posisi di manajer. Apabila anak tersebut masih mengulang hal yang sama, maka kalau misalkan sebagai manajer tidak mempan, kita maju ke sebagai pemantau. Apabila pemantau tidak mempan juga atau masih diulang kembali sebagai teman. Dan step by step selanjutnya, yang terakhir ke penghukum. Apakah boleh sebagai penghukum? Tadi dijawab sama Pak Ade, boleh sebagai penghukum asal kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Jadi jangan sampai hukum pada asal. Jadi kita ngobrol dulu sama orang tua karena anak tersebut sering melakukan hal seperti itu. Kita sudah melaksanakan 5 posisi kontrol tersebut. Kira-kira seperti apa? Apakah mau dihukum? Kadang-kadang kan orang tua ada aja, siap bu, kumaha ibu sok kami mau siur, cina gitu ya, soalnya gitu. Bapak sok kumaha kami mau siur, cina dari bumi gitu aja. Nah itu, jadi 5 posisi kontrol ini bisa diterapkan ke semua atau bisa diterapkan sekaligus dan bersamaan atau tidak bersamaan sih, step by step nantinya. Itu Bu Dewi, semoga tidak puas dengan jawaban yang saya berikan. Nanti Bu Dewi mencari lagi informasi yang selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada. Silakan, guys. Kalau tadi kan seperti saya ya, berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, apakah ada trik-triknya agar tadi kan kata Bapak yang bagus itu di posisi manajer ya Pak? Ya betul. Nah, saya juga ingin ada perubahan ya Pak ya, yang kita itu harus bergerak ya seperti itu, bergerak dan menggerakkan gitu. Apakah ada trik dari Bapak bagaimana caranya agar dari tadi posisi sebagai pembuat merasa bersalah menjadi seorang manajer? Ya, terima kasih Pak. Sama. Baik, terima kasih kepada Ibu KS yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Mungkin untuk membuat tadi ibu-ibu mengatakan bahwa ibu tersebut itu berada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana triknya kalau misalkan kita ingin menjadi berubah dan ingin menjadi posisi sebagai manajer? Mungkin itu Bu ya. Oke, akan saya jawab. Sebelum saya jawab, mungkin Pak Ade ada lagi yang bisa menerangkan lagi atau saya jawab langsung saja. Langsung saja. Oke. Ini jadi begini Bu, mungkin kalau saya pribadi ya triknya, tapi emang trik saya itu mungkin jarang semua orang memilikinya. Jadi kalau posisi saya kan kalau sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin sudah tahu ya tadi ada videonya. Jangan melakukan hal seperti ini lagi, nanti ibu dimarahin sama bapak kepala sekolah, sama ibu kepala sekolah. Itu kan jawaban dari ibunya. Nah, kalau saya awalnya saya misalkan berada sebagai seperti ibu membuat merasa bersalah. Nah, semenjak saya masuk ke atau mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya telah banyak mendapatkan ilmu tentang masalah 5 posisi kontrol tersebut dan materi-materi yang ada di 5 posisi kontrol tersebut. Nah, alhamdulillah separuh. Baru sebagian saya terawat, tapi alhamdulillah untuk posisi sebagai manajer saya menerapkannya dengan cara bersabar dulu. Kalau misalkan saya sedang tidak mood, pasti otomatis saya gampang marah. Dan posisi saya sebagai seorang guru pasti berada sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, caranya, triknya
saya limpahkan ke guru yang lain supaya untuk memberikan arahan kepada murid tersebut yang bermasalah. Kalau sudah tenang hati saya, kalau sudah tidak rungsing mastaka saya, ya baru saya turun tangan dengan sebagai posisi sebagai manajer. Tadi juga ada kelas 2 ya, kelas 2 yang berantem. Ya saya memposisikan diri saya semaksimal mungkin sebagai manajer. Saya tidak marah, tapi saya menanyakan kenapa mereka sampai berantem, alasannya apa? Saya tanya satu-satu gitu. Tapi tetap mungkin doain melihat wajah saya serem mungkin. Jadi anak itu bukan menjawab, tapi kadang-kadang kalau anak gua masih labil ya. Tapi jadi menangis, anak tersebut takut dimarahin. Karena dulu mungkin saya itu posisinya sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah. Begitu. Mungkin itu Ibu S. Semoga tidak puas dengan jawaban yang saya berikan. Ada lagi yang lain atau dicukupkan sekian saja karena melihat ibu-ibu, bapak-bapak hebat ini sudah lesu seperti ini, sudah pada ngantuk, nggak tahu mikirin apa. Dicukupkan sekian atau ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Baiklah. Kalau cukup, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah memberikan waktu untuk saya mencoblak di depan, Bu ya, memberikan materi tentang budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu guru bapak hebat. Maka untuk presentasi ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, terima kasih kepada Pak ini yang telah memaparkan presentasi yang inovatif dan bermanfaat pada siang hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir atas partisipasinya pada presentasi siang hari ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kurang dari acara pada siang hari ini. Dengan demikian, semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.